Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk materinya. Jadi, intensitas bunyi itu apa sih? Secara formal, definisi dari intensitas bunyi itu adalah banyaknya daya bunyi yang dikirimkan per satuan luas. Atau mungkin bagi orang awam lebih dikenal dengan yang namanya volume gitu. Tapi kan yang namanya bunyi itu dia bukan partikel ya. Jadi dia sebenarnya tidak punya volume. Yang dia punya adalah daya atau energi yang dikirimkan per satuan luas. Oke, jadi sesuai definisinya yang namanya intensitas bunyi itu adalah berapa banyaknya daya dibagi dengan luas dari daerah yang dia kirimkan. Nah, karena yang namanya bunyi itu, misalkan di sini ada speaker ya, ada speaker seperti itu, dia itu mengirimkan energinya ke segala arah seperti ini, ya. Maka yang kita gunakan sebagai luas adalah luas dari bola gitu. Karena nanti bentuk dari gelombang bunyi itu, kalau kita lihat secara 3 dimensi itu bentuknya seperti bola gitu, bola yang makin lama makin membesar. Nah, jadi yang namanya intensitas bunyi itu sebetulnya dia ini nilainya tuh sangat-sangat besar atau sangat-sangat kecil ya. Jadi nilainya itu di order misalkan 10 pangkat minus 12 gitu sampai nanti misalnya adalah 10. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan adalah nilai-nilai yang jaraknya jauh sekali ya. Minus 12 itu berarti 1/1 triliun ya, sampai 10. Berarti apakah misalkan sebuah benda yang dia intensitas bunyinya itu 10 pangkat minus 12 dibandingkan dengan benda yang intensitas bunyinya 10, sumber bunyi yang intensitas 10, apakah itu 1 triliun kali lebih keras? Kan tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu gitu. Karena itu ilmuwan menciptakan yang namanya besaran baru ya. Besaran baru ini yang diturunkan dari intensitas, namanya adalah taraf intensitas. Bedanya apa? Tidak ada bedanya ya. Cuma kalau intensitas ini kita sebut dia itu ditulis dengan skala linear, sementara taraf intensitas itu dia ditulis dengan skala logaritmik. Nah, makanya rumus dari taraf intensitas itu adalah 10 logaritma I atau intensitasnya tadi yang udah kita cari ya, dibagi dengan intensitas ambang, yaitu biasanya besarnya 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Nah, nanti satuannya ini sebenarnya adalah kalau log I per I0 doang, itu satuannya adalah Bell. Ya, Bell ini berasal dari nama Alexander Graham Bell, penemu telepon. Nah, tapi karena di sini ada 10 ya, ditambah 10, maka nanti dia ditambah dengan desi. Ya, desi itu kan 10. Jadinya satuan dari taraf intensitas adalah desibel. Begitu. Oke. Nah, biar teman kece semakin paham, coba yuk kita lihat contoh soalnya aja. Ceritanya di sini ada sebuah sumber bunyi ya. Intensitas gelombang bunyi yang terjadi oleh sumber yang memiliki daya 30 watt dan melingkupi luasan 15 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat adalah berapa? Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya intensitas itu adalah besarnya daya dibagi dengan luas yang dia layani gitu. Dayanya adalah 30 watt, luasnya adalah 15 kali 10 pangkat minus 3. Tidak perlu dikonversi ya, karena ini sudah meter. Maka jawabannya adalah 30 dibagi 15 adalah 2, lalu 10 pangkat minus 3 nya naik ke atas ya. Jadinya 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 watt per meter persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya, yuk coba kita lihat tipe soal yang lebih kompleks. Contohnya seperti ini. Ceritanya dua kota terbebas dari dampak gempa, tetapi bunyi gemuruhnya masih terdengar ya. Jadi yang namanya gempa itu sebenarnya sama saja dengan gelombang bunyi ya, karena sama-sama gelombang mekanik gitu. Jarak dari kota A ke pusat gempa adalah 100 meter.
Sementara jarak dari kota B ke pusat gempa adalah 200 meter. Jika gemuruh akibat gempa yang terdengar di kota A adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi, maka intensitas gemuruh yang terdengar di kota B adalah berapa? Oke. Nah, jadi kan sebelumnya kita tahu ya, yang namanya intensitas itu adalah apa? P dibagi A. Karena biasanya yang namanya gelombang itu ke segala arah, maka A-nya adalah luas dari bola seperti ini, P dibagi 4 pi R kuadrat. Nah, kalau begitu kita kan di sini bisa melihat ya, kalau yang namanya I itu dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke, berarti dari sini kita bisa membuat rumus perbandingan, yaitu I1 dibagi I2, atau di sini kita bikin A dan B ya, sesuai nama kotanya, itu sama dengan dibalik RB kuadrat dibagi RA kuadrat karena berbanding terbalik. Oke. Yang terdengar di kota A adalah 6,8 ya. Kita tidak usah pakai yang 10 pangkat 4-nya. Kenapa tidak usah? Ya karena nanti kita bisa tambahkan di akhir begitu. Jadi yang IB-nya berapapun hasil IB-nya nanti kita tambahkan 10 pangkat 4. Oke, dibagi dengan IB sama dengan ya RB berapa? Jarak dari kota B adalah 200 ya, 200 kuadrat. Dibagi dengan jarak ke kota A adalah 100 kuadrat. Oke, maka dari sini kita dapat IB itu besarnya adalah 6,8 ya dikali dengan ini kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan dia ke kiri gitu. Berarti dikali dengan 100 kuadrat dibagi dengan 200 kuadrat. Oke, maka besarnya IB itu adalah 1,7. Ingat, ini belum final ya. Kita tadi menghapus 10 pangkat 4, berarti di sini harus kita kali dengan 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Berarti jawabannya adalah 1,7 kali 10 pangkat 4 atau yang C. Oke. Nah, tadi kita sudah banyak membahas tentang intensitas. Taraf intensitasnya belum. Jadi kita coba yuk contoh soal tentang taraf intensitas. Jika mesin vakum menghasilkan bising 50 desibel, maka kebisingan 100 mesin vakum pada saat yang bersamaan adalah berapa? Oke, jadi kalau seperti ini tuh sebenarnya yang harus kita tambahkan itu bukan ininya, bukan taraf intensitasnya. Kenapa? Karena taraf intensitas ini skalanya logaritmik. Jadi kalau misalkan anggap ya, kita punya satu mesin vakum. Mesin vakum ini misalkan kebisingannya adalah 100 watt per meter persegi, seperti itu. Berarti kalau kita punya 2, berarti dia bakal 100 ditambah 100 juga, jadinya 200. Kita punya 3, jadinya 100 tambah 100 tambah 100, jadinya 300. Berarti kalau ada 100 mesin, yaitu 100 tambah 100, yaitu 10.000 watt per meter persegi. Seperti itu ya. Jadi yang harus kita tambahkan adalah taraf, bukan taraf intensitasnya, melainkan intensitasnya. Nah, tapi apabila kita ingin menambahkan taraf intensitasnya langsung ya, maka ingat kalau yang namanya perkalian ya, perkalian dalam aljabar biasa itu akan menjadi penjumlahan dalam logaritma ya. Jadi sebenarnya kan kalau ini tinggal 10 dikali dengan berapa saat taraf intensitas dari satu mesin, seperti itu ya harusnya. Tapi kalau misalkan di taraf intensitas, karena dia itu adalah skala logaritmik, maka taraf intensitas dari N mesin itu adalah taraf intensitas dari satu mesin ya, ditambah dengan 10 log berapa banyaknya. Jadi ini sebenarnya kalau kita ubah ke bentuk biasa ya, bentuk linear, ini adalah perkalian. Tapi kalau ini logaritma, makanya jadi ditambah. Gitu, oke? Berarti satunya adalah 50 ditambah 10 log 100. Oke? Berarti 50 ditambah dengan 10 log 100 itu berapa? Log 100 itu adalah sama dengan 10 log 10 pangkat 2, berarti 2. Berarti kebisingannya adalah 70 desibel. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Gimana teman kece?
Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan sendiri soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.